Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah, kali ini gue mau membahas lagi tentang politik Indonesia yang lagi rame-ramenya. Terakhir informasinya adalah jadi debat cawapres tiba-tiba hilang, KPU buka suara. Gimana nih teman-teman semua, kok bisa debat yang sebelumnya teratur kok ini dihilangkan? Nah, ini masih simpang siur ya, karena belum tentu juga belum ditempatkan secara resmi ya kalau memang itu dihilangkan. Karena kalau itu dihilangkan, aduh nggak seru guys, asli nggak seru. Kita nggak bisa melihat ya kemampuan antara yang satu dengan yang kedua. Dan juga dari situ kita bisa melihat siapa yang terbaik guys. Oke guys, ini ada paparan dari KPU-nya juga ya kan. Nanti juga ada dari Bang Rocky Gerung tentunya. Oke, kita coba react ya. Coba kita lihat yang pertama respon dari Pak Anies dulu ya. Pak Anies di sini respon juga ya. Coba kita lihat dulu guys. Menurut hemat kami, yang sudah biasa dikerjakan, ya itu aja diteruskan. Sehingga kita memiliki kepastian. Kalau disebut sebagai debat, dari waktu ke waktu itu polanya sama. Dan menurut saya ini harus dijaga. Kebetulan saya pernah menjadi moderator debat KPU pertama tahun 2009. Dan saya moderator pertama tuh ketika sebelumnya nggak ada debat KPU. 2009 itu pertama kali. Dan sesudah itu formatnya berulang. Dan menurut saya ketika dijaga berulang, maka publik juga memiliki kesadaran membandingkan bukan hanya antar calon tapi antar periode capres sekarang dengan periode-periode sebelumnya. Nah itu guys, itu respon dari Pak Anies ya, bahwasanya Pak Anies menyarankan untuk tetap dilakukan seperti semestinya, seperti yang biasa dilakukan ya, karena itu memang bisa menjadikan masyarakat untuk membandingkan. Bukan hanya membandingkan antara presiden satu dan calon presiden satu dan calon presiden kedua, tapi juga membandingkan presiden sekarang sama yang kemarin. Nah gitu ya teman-teman. Coba kita lihat lagi bagaimana dari pihak KPU-nya. Coba. Debat cawapres akan diselenggarakan 2 kali sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tuh dengar guys. Gitu. Dan pada Untuk saat head to head debat, seperti Dia bilang ya akan dilakukan 2 kali sesuai dengan perundang-undangan. Coba gimana? tahun lalu sistemnya ya Pak ya? ada mas, ada. Dan memang sekarang ini setiap debat itu didampingi oleh pasangannya masing-masing. Karena itu yang berubah Enggak. namanya. Ntar dulu mas, sebentar. Kasih kesempatan Pak Idam dulu ya, Ini silakan kan Pak. kami Gimana, belum gimana? memberikan penjelasan tapi sudah dipotong-potong, informasinya kemana-mana, disinformasi. Saya pikir jadi nggak sehat kalau kayak Oke, gini. silakan Pak Idam. Enggak dari tadi nggak ada yang potong, gantian kita bicara kok. Silakan lanjutkan Pak Idam. Oke, ya. Santai-santai. Misalnya begini, pada saat debat calon presiden, calon wakil presiden, ya, maka porsi utama atau calon wakil presiden itu menjadi aktor utama dan kami hanya mendesain didampingi saja. Itu. Jadi memang porsinya sesinya adalah sesi yang bersangkutan gitu loh. Oke, yang mendampingi boleh ikut bicara nggak? Tergantung pada Nah, itu situasinya. yang menurut saya abu-abu. Itu menurut saya Mas Idam. Itu namanya abu-abu. Kenapa Tadi dulu tidak? nih, ini debat wakil presiden, presiden juga, calon presiden juga ikut, tapi boleh berbicara ya. Dibuat format seperti tahun lalu saja, nggak usah ada Coba kita lihat. pendamping. Biarkan aja cawapresnya maju satu-satu gitu loh. Kan lebih gentleman, lebih Dan enak. dengan dia. Betul. alasan tadi yang saya sampaikan juga bahwa ada kemungkinan pada perjalanan Jangan ketika tergantung mereka gitu ya. memimpin pemerintahan ini ada kemungkinan presiden akan berhalangan tetap, jadi nggak bisa didampingi gitu. Kenapa ada calon wakil presiden? Karena memang harus dipilih gitu, supaya tidak terjadi pemilihan umum baru lagi gitu di tengah pemerintahan kan itu. Jadi semua tuh ada maksudnya gitu. Oke, Mas Idam. Tawa Ya, lagi dia. Jadi untuk debat cawapres itu aktor utamanya ada cawapres itu sendiri. Capresnya boleh ngomong nggak tapi dalam debat itu? Porsi utama pemerintahan itu ada di cawapres. Oke. Di sini bentar dulu nih. Di sini si apa dia ini belum bisa ngomong kepastiannya ya. Jadi ada yang tanya capresnya boleh bicara nggak? Jawabannya masih tergantung ya. Berarti kan ada kemungkinan boleh juga gitu ya. Masih riweuh ya. Oke guys, coba kita lihat ke Bapak Logika ini. Bapak akal sehat ya, Bung Rocky Gerung. Coba kita lihat apa pendapat dari Bung Rocky Gerung. Oke, kita saksikan ya.
Kami satu paket dengan presiden sekarang. Jadi apapun dari awal kita cium bahwa KPU hendak menyelamatkan muka Gibran, itu aja intinya kan. Sama dulu seperti KPU yang Nggak menyematkan muka Gibran. yang lalu itu Gimana yang nih, Bang? menyatakan ya kami kasih kisi-kisi supaya tidak ada kandidat yang dipermalukan tuh. Yang saya protes dulu tuh, siapa yang Anda maksud dipermalukan? Jokowi, Prabowo, Megawati Oh, ini atau yang dulu siapa ya. tuh. Dan akhirnya terjadi bahwa semua debat itu diberi kisi-kisi, padahal dengan kisi-kisi pun jawabannya ngaco kan. Apalagi kalau diperlemah argumennya. Tapi yang lebih penting sebetulnya panelisnya kan. Siapapun yang datang di situ, kalau panelisnya udah disewa oleh negara, itu pasti panelisnya nggak bisa tajam untuk bicara kan. Mestinya panel itu tidak dibuat oleh KPU, tapi dimintakan sumbangan pikiran dari masyarakat. Dibikin aja, misalnya survei. Tanya aja ke publik, ke tiktokers, ke Twitter yang main sosial media. Menurut kalian siapa yang layak untuk jadi panelis gitu kan? Jadi itu lebih berguna tuh. Di daerah begitu banyak panelis yang pinter-pinter tuh. Jadi sebetulnya soalnya adalah membahas isu dan isu pikiran si kandidat. Bukan sekedar debat di antara calon wakil presiden. Tetapi ada tim yang mengulas hasil debat itu tuh. Ya, jadi saya kira nggak salah kalau kita kemarin juga bahas bahwa ini debatnya berarti meskipun nanti katanya porsinya akan lebih besar cawapresnya, tapi capresnya ada di situ. Itu kekonyolan itu akan terjadi. Prabowo akan beli tenang, saya ada di sini Gibran gitu. Kali ini benar-benar dibalik. Oke guys, kita lanjutkan lagi ya. Betul, pasti akan ketika debat Gibran sementara nengok ke belakang. Pak Prabowo akan beli tenang, saya ada di sini Gibran gitu. Itu kekonyolan itu akan terjadi, dan dari awal udah mungkin dikasih kisi-kisi juga yang akan kita persoalkan soal tax ratio, akan kita persoalkan soal human rights macam-macam, environment, ya udah nggak ada soal juga. Tetapi sekali lagi mutu dari perdebatan itu kalau ada panel atau moderator yang betul-betul tajam dan mau mengulas tuh apa benar yang diucapkan tuh. Jadi jangan sekedar yang sana ngomong A, yang ini ngomong B, lalu moderator bilang dua-duanya benar, nggak bisa begitu kan. Jadi debat itu adalah upaya untuk membongkar jalan pikiran satu. Dan yang kedua adalah memastikan bahwa ide itu betul-betul bersih kan. Ide yang diperdebatkan. Ya udah kita tunggu aja tuh, walaupun kita tahu wah ya udah ini mainan aja sebenarnya. Dan kita tahu sebenarnya debat itu, bahkan di Amerika debat itu ya sedikit sekali mempengaruhi opini publik tuh. Karena orang di Amerika dari awal udah punya standing point tuh. Kalau dia Demokrat ya udah apapun yang diucapkan oleh calon Demokrat udah pasti benar. Sebaliknya juga Republik. Tapi di kita di Indonesia, kita tahu bahwa nggak ada satu pembelahan ideologis yang ketat kan. Kadang-kadang calon yang dari Wong Cili atau PDIP justru membela kepentingan oligarki kan, ngaco kan. Demikian sebaliknya tuh, mereka yang pro pasar bebas kadang-kadang menganggap bahwa ya ini karena negara Pancasila mesti keadilan sosial. Jadi mestinya kalau Anda pro pasar bebas ya pro aja, supaya itu diuji berdasarkan ide keadilan sosial. Demikian sebaliknya tuh. Jadi kita mau tunggu mampu nggak moderator itu menuntun perdebatan itu dan betul-betul terlihat distingsi di dalam ide itu, ketajaman di dalam gagasan. Itu aja yang mau ditonton oleh publik. Intinya kita semua masyarakat juga menginginkan ada perdebatan. Disitulah akal pikiran akan terbuka. Oke teman-teman, semoga semuanya akan berjalan dengan lancar dan kita, gua Prayoga Muhammad akan mengikuti terus ya. Info-infonya akan gua bagikan di channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dukung terus channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.